warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Meka Channel. Untuk kali ini saya akan berbincang-bincang kembali nih sama rekan saya, sahabat saya juga ini yang lagi berjuang di negara orang. Beliau juga sebenarnya seorang YouTuber juga, ya lebih senior dari saya lah gitu ya, untuk seorang YouTubernya. Okay. Mungkin kalau untuk di Indonesia sekarang lagi jam 16.40 ya. Kalau di sana mungkin jam berapa Bang? Di sini jam 2:09. Oh siang. Berarti duluan Indonesia ya? Beda kurang lebih beda 2 jam ya? Ya kisaran 1 jam setengah lebih gitu lah Bang. 1 jam, oke. Oke, nah ini adalah sama Bang Ilmi ya? Ya panggil aja Ilmi. Nah panggilannya Bang Ilmi. Nanti untuk cerita selanjutnya kita langsung saja tanyakan langsung sama beliau bahwa abang itu siapa, dan perkenalkan juga, misalkan status juga boleh lah, mungkin barangkali dari para netizen saya ada yang mau ikut bermain di sana gitu ya. Dan saya mau menyapa teman-teman saya juga, subscriber saya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikut dengan subscribernya Bang Ilmi ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja Bang, silahkan perkenalkan namanya siapa, alamatnya di mana, dan mungkin lagi di mana sekarang. Silahkan Bang. Baitul Ilmi, nama lengkapnya itu Baitul Ilmi, Bang ya. Baitul Ilmi ya. Biasa dipanggil Ilmi, dan saya pun sendiri orang asalnya dari Lampung. Cuman ya kayak ibu saya dari Lampung, cuman bapak saya dari Banten gitu kan. Jadi kayak. Oh iya, kalau dari Banten mah ada terikat saudara mungkin sama saya. Karena ayah saya juga sama Bang, aslinya mah orang Banten Bang, kalau bapak saya itu. Oh iya Bang, bisa jadi. Saudara. Ada keturunan mungkin ya Bang ya. Iya. Ya dilanjut Bang. Dan ya itu sekarang lagi masa kuliah di India, dan alhamdulillah ini udah 3 tahun. Udah 3 tahun juga belajarnya di sini. Alhamdulillah sekarang udah di akhir semester final gitu kan. Berarti nggak kerasa ya kalau saya ya? Nggak kerasa kali Bang kalau udah. Nggak kerasa. Nah gimana nih ceritanya kok bisa sampai ke negara India gitu? Apakah memang datang dari hati nurani abang, atau misalkan memang daripada saat ke masa kuliahnya itu memang ada segelintir teman-teman yang kuliah di sana gitu, atau memang hanya cari pengalaman? Sebenarnya gini Bang ya, dulu memang aku tuh orangnya kayak setiap sekolah kayak pengen pindah-pindah lagi aja gitu, kayak misalnya aku dulu di Lampung, terus kayak SMA-nya di luar, terus kuliahnya aku niatin kayak di luar lagi, lebih jauh lagi kalau gitu. Dan inti poinnya sih nggak terlalu buat ke India ya, karena memang dulu saya sejujur aja nggak pernah tahu juga tentang info-info India kayak gitu, apalagi belum tahu tentang kehidupannya ataupun makanan-makanan dan lain-lainnya gitu kayak kan. Intinya gitu, nggak terlalu fokus ke India kali, tapi saya berusaha buat mencoba daftar kayak ke semua gitu, kayak di mana-mana gitu kan. Dan ketika titik akhirnya itu ya kebetulan yang di India yang dapat kayak gitu kan. Jadi ya kenapa enggak gitu kan. Kenapa enggak saya ambil gitu. Ini kesempatan besar buat saya gitu kan. Kenapa harus milih-milih sesuatu yang lebih baik tapi itu bukan hak kita gitu. Tapi ketika kita dapat yang baik gitu kayak di India ya nggak salah saya buat ambil, dan saya coba buat belajar di sini kayak gitu. Kayak gitu sih Bang. Oke, berarti memang ingin cari pengalaman lah ya untuk intinya ya di sana. Ngincar pengalaman iya, yang pastinya kan kita di sini bukan hanya liburan kan, yang pasti harus berfokus sama belajar. Intinya poinnya tetap belajar juga, bukan hanya sekedar pengalaman yang kita dapat di India di sini gitu. Nah tadi kan berarti pada saat pas lulus SMA teh abang teh ininya istilahnya pengen cari yang lebih lebih ada pokoknya lebih pengen cari yang lebih menantang dan lebih jauh kayak gitu. Mantap. Buat saya kayak gitu. Nah, pada saat pertama kali abang datang ke India, gimana tuh perasaannya? Pada saat pas pertama kali masuk kuliah?
Masuk kuliahnya ya. Oke. Kan itu Jadi pasti kan jujur sana kan kalau kayak kalau di Indonesia tuh ada ospek-ospek lah ya, MOPD gitu kan. Ospek. Nah, kalau untuk di India itu seperti apa sih, gimana? kalau first impressionnya kalau masuk ke kuliah itu sebenarnya ya jauh beda ya budayanya dengan orang Indonesia, dengan kampus-kampus Indonesia. Kalau di India ini pertama dia nggak ada yang namanya ospek ya gitu kan. Ospek dari kampusnya itu nggak ada. Tapi dari organisasi kita ada gitu, kayak kita ada organisasi juga namanya PPI Aligar. Di situ kita kayak menampung semua mahasiswa gitu jadi satu wadah. Ya, jadi di situ kita buat kegiatan yang meliputi sejenis ospek kayak gitu. Jadi fungsinya untuk berperan sebagai kayak pengasahan mentalnya, kayak kasih wawasan, informasi tentang perkuliahan dan lain-lain kayak gitu. Kalau dari kampus sendiri memang nggak ada yang namanya ospek ataupun yang lain-lain gitulah. Ya udah, ketika masuk kuliah kapan ya tinggal masuk kayak gitu, masuk ya kayak gitulah Bang. Kalau buat first impressionnya ya menurut aku ketika masuk kuliah itu ya pertama ya lumayan kaget juga ya kan, namanya kita apalagi dengan aroma kehidupan yang berbeda negara, adat istiadat ya Bang ya. Iya benar Bang ya, yang pasti pertama kaget ya, agak kita berbaur dengan mereka juga agak lebih membutuhkan ekstra yang lebih kuat lah kayak gitulah dibandingkan dengan orang Indonesia sendiri. Kalau boleh tahu nih, kan katamu katanya membutuhkan ekstra yang kuat. Nah, contohnya kayak gimana sih? Mungkin kan dari subscriber saya belum tahu gitu kan kehidupan di sana seperti apa. Kenapa? Jujur, saya ingin podcast sama Abang itu memang tertarik banget gitu di kehidupan India itu seperti apa. Karena kan sebelumnya saya udah pernah sama teman saya yang ada di Arab Saudi. Kemungkinan nanti akan ada yang dari Jepang juga ataupun dari Malaysia, pasti akan ada perbedaan antara adat istiadat. Nah, yang ekstrim itu seperti apa sih Bang? Pengen tahu gitu. yang itu ya. Menurut saya gini ya Bang. Kita kan sebagai orang Indonesia yang pertama. Jadi ketika orang pertama kali datang ke India, misalnya atau negara lainnya gitu, nggak semua orang kan bisa berbahasa gitu kan. Betul. Semua orang bisa mengerti dengan cara gimana kita ngobrol dengan orang lain, sikap kita ngobrol dengan orang lain itu nggak bisa kita samakan gitu kan. Nah jadi di situ jadi tantangan juga buat kita. Nah gimana ketika kita pertama kenalan sama dia itu kayak aku nyambung nih kayak gitu sama dia, kayak gimana caranya orang itu beranggapan kayak gitulah. Jadi orang ini kayak nggak sok care aja kita ketika kenalan sama dia gitu kan. Jadi ada cara yang buat kita nyaman dia dan ada obrolan yang buat kita nyambung ya. Pertama kan dengan yang bahasa itu yang lebih harus kita bisa dan sikap kita ke dia gitu. Jadi ya agak lebih aja menguji gitu. Terus ya sikap orang sini kan agak lebih cuek gitu orangnya kayak gitulah. Beda ya sama Indonesia. Kalau Indonesia mah sedikit, apalagi di Banten saeutik, aduh cenah karunya itu. Iya beda. Orang Indonesia kan lebih welcome gitu kan ketika berteman ataupun apa. Jadi walaupun baru kenal cepat care-nya gitulah. Kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalkan pertama kali Abang ke India pada saat masuk kuliah, nah yang orang yang pertama kali orang India yang Abang kenal dan Abang sangat bisa respect sama orang itu ada nggak? Atau misalkan memang semuanya memang pas enak gitu diajak ngobrol sama Abang? Sebenarnya gini ya, kalau buat pertama itu nggak ada sih buat hal yang ketika langsung respect orangnya ketika kita ngobrol ya. Nama orang kan nggak sepenuhnya langsung percaya sama orang kayak gitu. Betul. Walaupun kita hanya sekedar berteman sekolah itu ya mikir-mikir juga gitu ya. Ya cuman ketika kita ngobrol dengan dia, tapi yang kita butuhkan hanya satu sih, sikap dia baik juga sama kita dan lama-lama jadi berteman yang ya akrab gitu. Cuman kalau masih awal langsung kayak care kayak gitu kan ya impossible sih. Kalau untuk apa ya istilahnya, kalau pada saat kan ini Abang udah mau selesai ya untuk kuliahnya ya Bang ya. Nah rencana nih setelah nanti selesai, memang Abang berkeinginan bertempat di sana atau memang ingin balik lagi ke Indonesia, bekerja di Indonesia, atau memang ingin di sana gitu Bang? Kalau dari saya pribadi sih saya
mau balik ke Indonesia gitu. Mau balik ke Indonesia. Saya kira udah betah di India. Enggak, mau kayak gimana pun ya tetap Indonesia ya tetap tercinta lah kayak gitulah Bang ya. Oke. Ya di sini kita menyelesaikan studinya aja gitu. Insya Allah balik ke Indonesia. Ya pokoknya kayak gimana cara mengamalkan di Indonesia kayak gitulah. Oke, jadi istilahnya memberikan pengalaman hidup selama di India dan ilmu yang ada di sana diterapkan di Indonesia mungkin ya Bang ya. Ya benar. Nah, kalau misalkan Abang sendiri kalau pada saat pas pertama keberangkatan ke India itu memang untuk ongkosnya itu ditanggung sama sendiri atau memang ada yang membiayai? Kalau saya pribadi ya, berhubung ini bukan beasiswa, kalau buat saya, jadi semua mau apapun itu yang itu tanggung, ya keluar dari ya pribadi saya kayak gitu loh. Untuk pribadi sendiri ya. Mau tiket, mau apa itu ya, maksudnya dibantu juga dengan dorongan orang tuanya kayak gitu. Oke. Tapi waktu pada saat pertama ke sana, orang tua memang udah ngizinin gitu untuk kuliah di sana? Waktu itu belum Bang. Pertama kali saya sebenarnya saya udah mau daftar 2 kali ya di sini. Cuma pertama kali saya daftar itu waktu izin enggak diperbolehkan kayak gitu. Maksudnya kayak pertama ya kejauhan Betul. Banget. Terus ya kenapa kayak intinya kayak gitulah, kayak enggak mau jauh-jauh gitu sama anaknya kayak gitu kan. Dan pada waktu itu saya keep dulu. Jadi gara-gara gak dapet restu ya kan, ya udah saya nggak ambil gitu kan. Pasti utamanya adalah ibu ya yang kurang setuju. Ya. Karena ketika tahun depan pas saya mau coba daftar lagi, ya dengan alasan yang sama sih, tapi ada tapinya. Nah, apa tuh tapinya? Ada kamu boleh katanya kita ngambil, tapi kayak ya gimana caranya semua usaha dari kamu kayak gitu. Berarti harus cari cuan sendiri dulu gitu ya. Itulah paham lah Bang ya. Berarti itu adalah ada tantangan tersendiri itu buat Abang berarti ya. Benar. Jadi dari situ saya mikir juga ya, orang tua saya bukan mengizinkan dengan kendala ekonomi gitu, bukan. Betul. Tapi ya gimana caranya mengajarkan benar-benar bertanggung jawab gak kita ngambil keputusan tersebut kayak gitu loh. Betul. Nah, jadi itu jadi motivasi dan semangat saya juga. Dan alhamdulillahnya ketika saya waktu itu ya kuat memang ngumpulin modal dan lain-lain sambil nunggu pendaftaran, dan sampai pendaftaran alhamdulillah lulus, ya saya langsung ambil kayak gitu di sini kayak gitu. Alhamdulillah ya, dan akhirnya sudah mulai mau selesai di tahun 2021 ya. 2021 atau tahun depan selesai ya? Ini udah selesai. Udah selesai. Nah, waktu pertama kali ke India itu tahun berapa, Bang? Saya ke India waktu itu tahun 2018, itu kisaran bulan Agustus kalau nggak salah. Dan alhamdulillah selesainya ini pun di 2021 di bulan Agustus. Alhamdulillah tepat 2018 lah, berarti lumayan lah ya. Lumayan lama. Iya, genapnya di 3 tahun pas. 3 tahun ya, berarti udah pas lah 3 tahun. Penting mah tidak diperpanjang lagi kuliahnya ya, sudah lulus lah ya. Nah, kalau boleh tahu kan dari subscriber saya, dari subscriber Abang mungkin udah sedikit ada yang mengetahui kuliahnya ya. Kalau saya pun sudah tahu ya. Kalau Abang itu kuliahnya di tempatnya di mana? Kalau untuk tempat itu sendiri, Abang ngekos atau memang ada di dekat pas kampus ya? Kami kuliah di Aligarh Muslim University, itu di daerah. Jurusannya apa itu, Bang? Kita ngambil history Bang, ngambil sejarah ya. Di itu bagian di Uttar Pradesh itu masih masuk kampung ya daerahnya. Cuman gara-gara kampusnya memang ya bagus dan besar, jadi itu kayak jadi terkenal lah di deretan Uttar Pradesh, di daerah kota tersebut kayak gitu. Terus buat tempat tinggal sih, kalau sekarang itu saya ngekos sendiri di luar kayak gitu, di luar, dan biaya sendiri juga. Kalau dulu saya pernah juga tinggal di hostelnya kampus dalam 1 tahun ya. Cuman ya namanya di hostel kan kadang ada aja yang buat nggak nyaman kayak gitu. Makanya saya pindah buat ngekos di luar sendiri kayak gitu. Makanya sekarang di luar ngekosnya dan biaya sendiri kayak gitu. Lebih nyaman sih buat saya gitu. Wis, mantap. Nah, kalau misalkan ada suka dan dukanya buat saya untuk... sih sukanya itu
dapat sesuatu yang lebih aja gitu, yang bisa saya dapat kayak lebih pengalaman yang banyak kayak gitu kan. Terus kayak tahu budaya-budaya orang sini tuh lebih mendalam kayak gitu. Terus kayak lebih tahu makanan-makanan orang ini kayak gimana gitu kan. Cara mereka ngobrol, sikap mereka kayak itu lebih mendalami dan lebih mengetahui. Nah, ketika pas udah di India kayak gitu kan. Nah, itu sukanya kan. Nah, sukanya, dukanya nih apa nih dukanya nih? Kalau duka sih dibilang duka ya banyak ya. Duka Banyak ya, yang intinya ketika, adalah kalau diceritain kan ketika banyak ya. aku sih satu aja sih di sini yang nggak kuat itu cuma satu, klaksonnya. Klakson itu kayak itu sebenarnya nggak terlalu kita pikirkan juga ya. Cuman itu yang paling dirasakan ketika di seluruh masyarakat kayak gitu bang. Klakson itu lebih utama, mau di kampung, di kota, mau di mana-mana itu selalu ada yang namanya klakson itu. Jadi kayak terus-terusan gitu bang, gimana? Ya seperti ya di video-video juga itu ya pokoknya klakson itu lebih utama lah. Nggak tahu kenapa orang itu memang udah budaya mereka kayak gitu kan. Jadi itu luar biasa sih. Terus kayak di sini nih sikap daripada orang itu agak lebih gimana ya? Agak lebih nggak mau mengalah kayak gitu, nggak mau mengalah. Berarti kayak gitu. Okay. Pokoknya kalau banyak lah bang segi-segi duka sukanya gitu yang bisa itu yang nggak bisa terucapkan gitu. Dan memang kalau hidup di negara orang itu memang kita ya harus istilahnya tahu dulu ya lah ya adat-adat yang di sana, terus kehidupan yang di sana. Dan saya pun bisa mengambil kesimpulan bahwa memang hidup di negara orang maupun di negara sendiri bahwa tidak ada yang enak gitu ya. Gimana gimana sikap kitanya terhadap orang-orang tersebut gitu. Balik lagi kita. Betul, balik lagi kepada diri kita pribadi. Nah, saya nih ngobrolnya ini sebenarnya sama Bang Ilmi itu seru juga. Ya, asik juga gitu. Responnya alhamdulillah baik lah gitu ya. Nah, buat rekan-rekan juga jangan lupa nih mampir juga nih ke channelnya Bang Ilmi. Apa nih Bang nama ininya Bang? Zefa Ilmi Bang. Ya, Zefa Ilmi nanti ya sama saya akan diterapkan di situ, sama IG-nya juga mungkin nanti sama saya akan diterapkan, dan jangan lupa juga di subscribe channelnya Zefa Ilmi ya, nanti sama saya di sama IG-nya juga nanti boleh ya Bang ya dicantumin ya. Oke Bang Ilmi. Oke, boleh. Saya sangat berterima kasih sekali untuk waktunya, dan mohon maaf jika selama kita ngobrol-ngobrol ada yang kurang berkenan di hati Bang Ilmi nih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman dari subscriber saya dan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Ada pesan-pesan? Oh ya, satu lagi Bang Ilmi, pada saat sebelum kita usai nih, saya mau nanya kalau pada saat pas kemarin kejadian COVID untuk di India itu sendiri gimana Bang? Kalau untuk di India ya sebagai kasusnya yang udah gempar gitu waktu itu, saya pun belum bisa lihat sendiri dengan mata saya sendiri gitu kan, dengan keadaan rumah sakit yang begitu parah ya. Karena saya nggak bisa menjawab detail karena saya nggak tahu di posisi itu, karena memang dilarang ketika waktu berhubungan dengan urusan kayak gitu kan. Tapi setahu saya memang ya kalau dibilang parah ya parah kayak gitu. Ya intinya itu hanya sebagian, kayak mungkin menurut saya aja 50% benar dan 50% itu kayak berita yang meninggi-tinggikan kayak gitu. Berarti Anda agak ada yang lebih diinikan lah ya. Bisa jadi. Karena kalau posisi soalnya kalau di posisi di Aligar kami pun sendiri itu masih biasa-biasa aja gitu loh Bang. Masih normal lah ya, kayak biasa ya Bang ya. Normal, hanya beritanya aja yang tinggi kayak gitu. Ya. Gitu. Kalau untuk di kampusnya itu sendiri pada saat pas COVID memang daring? Memang kalau waktu dari awal itu COVID, memang kampus sudah langsung ditutup, langsung daring belajar. Sampai sekarang pun itu masih daring kayak gitu. Oh iya, Masya Allah. Berarti sekarang belum bertatapan muka Bang? Belum. Oke. Tapi alhamdulillah ya, sekarang udah genap 3 tahun di sana, terus banyak pengalaman juga di sana. Dan ada pelajaran juga buat saya bahwa di negara orang itu memang tidak semudah apa yang kita bayangkan, dan kembali kepada diri kita masing-masing. Oke Bang Ilmi, saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi. Pokoknya
doa dari saya untuk Bang Ilmi, semoga kedepannya nanti menjadi orang yang sukses, untuk menjadi YouTuber yang lebih sukses juga. Doakan saya juga Bang, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Bang Ilmi, karena saya seorang YouTuber pemula. YouTuber pemula. Amin Bang, amin, semoga sukses juga ya. Mungkin ada pesan-pesan atau ada yang mau diucapkan sama Bang Ilmi terhadap keluarga, atau misalkan ya nanti mungkin lihatlah gitu podcast kita ini di sini. Silakan Bang. Pesan-pesan sih buat semuanya ya, misalkan buat ada yang masih baru lulus SMA misalkan kayak gitu kan, ya nggak usah terlalu takut gitu kita mau ambil kuliah di luar negeri kayak gitu kan. Karena inti poinnya di setiap negara itu pasti selalu ada orang Indonesia. Itu alasan kalau ada yang takut di sana nggak ada orang Indonesia. Jadi setiap negara itu ada orang Indonesia. Terus jangan takut juga dengan kendala bahasa, ya karena itu bisa diimprovisasi di sini, bisa belajar sendiri kayak gitu. Ya lama-lama bisa. Terus kayak pokoknya semangat terus lah, jangan terlalu minder. Terus ya kayak gitu aja sih Bang, simple aja. Siap, oke. Banyak juga kesannya. Oke, nggak apa-apa, utarakan aja di sini Bang, biar nanti rekan-rekan lebih. Khususnya nih, terutama untuk rekan-rekan siswa yang baru mau lulus, bingung menuju kuliahnya di mana. Mungkin kan adalah yang mau kuliahnya di luar negeri tapi bingung. Nah, itu bisa nggak nanti kita hubungi ke Bang Ilmi atau misalkan gimana? Sebenarnya kalau untuk itu terus kampus kita sendiri, kalau sudah ada panitianya biasanya Bang ya setiap tahun. Jadi kalau misalkan mau kontak personal gitu, kita nggak bisa sepenuhnya menjawab hal tersebut. Cuman kita bisa membantu aja. Oh, kita arahkan kemana jalurnya kayak gitu. Cuman kita aja. Karena kalau bisa udah urusan personally gitu kan, itu udah beda lagi. Karena kita di sini masuk ke organisasi. Jadi mau apapun pertanyaannya tetap balik ke tetap organisasi. Apalagi khusus pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang mau kuliah di India, khususnya di Aligarh ya. Nanti kita utarakan. Bang Ilmi mah hanya ini kan ya, menyalurkan mungkin. Menyambungkannya aja gitu. Oh, bisa misalkan saya sambungkan ke sini kayak gitu. Oke, siap. Masya Allah, hatur nuhun pisan, bahasa Sunda nama. Ngerti ya lah bahasa Sundanya, ngartusnya. Gak bisa ngomong Bang. Oh, gak bisa ngomong. Kalau orang ngomong ngerti, cuma nggak bisa timbal baliknya itu. Aduh. Oke, siap. Oke lah kalau gitu Bang. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya juga ya sekali lagi. Untuk rekan-rekan subscriber saya, jangan lupa, dan subscriber Bang Ilmi, jangan lupa juga di subscribe, like, and comment, and share nanti di bawah ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit mengenai mau kuliahnya seperti apa, nanti ditekan aja di situ di kolom komentarnya, nanti sama saya dibantu sebisanya mungkin ya Bang ya. Iya benar. Ya, mungkin itu aja waktunya saya dengan Bang Ilmi, karena memang dengan terbatasan waktu, karena Bang Ilmi juga mungkin ada acara lagi ya, karena masih banyak yang harus dilaksanakan. Saya pun sama. Mudah-mudahan Bang Ilmi dan keluarga semua yang ada di sana, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, selalu diberikan kesehatan dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa dulu di apa Bang Ilmi? Di subscribe, like, comment, and share ya di bawah sini. Nanti punya Bang Ilmi ada di sini. Oke Bang Ilmi, terima kasih ya. Assalamualaikum. Thank you juga. Waalaikumsalam.